Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri tata kasih karunia Tuhan dalam pujian syukur atas segala karyanya dalam hidup kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari naikkan syukur padanya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat
seumur hidupku. Oh, seumur hidupku menyembahmu. Inilah kerinduan kami Tuhan, teguhkan oleh pemberitaan firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, beberapa minggu ke depan saya akan menyampaikan seri mujizat Yesus. Hari ini Yesus memberi makan 5.000 orang, terambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia, dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Bapak Ibu, melalui perumpamaan ini kita melihat Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan kita. Tidak saja kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani kita. Dengan terbukti bahkan dia membuat mujizat, memberi makan 5.000 pengikutnya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan sisa 12 bakul, padahal yang makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana mujizat terjadi? Itu yang akan jadi pokok bahasan kita. Yang pertama, mujizat terjadi bila ada rasa haus dan lapar akan kebenaran. Perhatikan ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa? Berita kematian Yohanes Pembaptis. Ia menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Maksudnya juga untuk beristirahat sejenak setelah beberapa hari pelayanan khotbah di bukit. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jalan darat dari kota-kota mereka ini jalan yang jauh, karena mereka harus berjalan kaki memutari danau itu. Ya, berbeda dengan Yesus yang naik perahu. Nah, kelihatan di sini bagaimana mereka ini haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan. Rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menjadi kunci sebuah kegerakan roh mujizat Allah bagi kita. Saudara ingin melihat Tuhan berkarya dalam kehidupanmu mujizat, maka saudara juga harus semangat menunjukkan iman percayamu, semangat. Saat jam-jam ibadah datang, tiba-tiba ada hujan, masih semangat kita untuk datang ibadah? Atau perjalanan yang jauh, apakah kita masih semangat? Bila kita rindu pekerjaan Tuhan dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan,
kita mesti haus dan lapar akan kebenaran, dan itu tunjukkan kepada semangat kita untuk berjumpa dengan Yesus, untuk menerima pengajaran-pengajarannya. Lalu yang kedua, mulai dari apa yang kita punya, kita serahkan kepada Tuhan. Ayat 17-18 dikatakan, jawab mereka, murid-murid maksudnya, yang ada pada kami ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara, penginjil Spurgeon mengatakan, apapun yang ada dalam diri kita yang kita berikan kepada Kristus adalah sebuah investasi yang baik. Seringkali akan menghasilkan 10.000%. Mujizat tidak selalu turun dari langit, seperti api yang dibuat oleh Elia. Tetapi mujizat terjadi juga ketika kita mulai dengan langkah iman. Dengan apa yang kita ada, walaupun kelihatan kecil, bila kita serahkan kepada Tuhan, dalam berkat Tuhan akan menjadi banyak. Inilah langkah iman. Tuhan seringkali memberi visi yang besar, tetapi menuntut kita berani memulai dari apa adanya. Disitulah kelihatan bukan kekuatan kita, tetapi kuasa Tuhan yang memampukan, yang mengubahkan, yang menyatakan mujizat itu. Lalu bagian yang ketiga, bagaimana mujizat terjadi, adalah bagian juga ketaatan para murid yang mendengar petunjuk Yesus dan melakukannya. Bila murid-murid terus berdebat, tidak mendengarkan dan melakukan petunjuk Yesus, maka mujizat ini pun juga saya yakin tidak akan terjadi. Tetapi murid-murid menurut dan taat apa yang diarahkan oleh Yesus. Kumpulkan roti, bawa padanya, dan kemudian bagikan. Saat dibagikan, 5 roti dan 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan ada sisanya 12 bakul penuh. Mujizat terjadi saat kita dengar-dengaran akan arahan daripada Tuhan, dan kita taat melangkah seturut kehendaknya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Berkat firman Tuhan kami terima pagi hari ini. Bahkan mujizat Tuhan sediakan. Maka jangan kami menjadi khawatir dan takut. Karena bahkan kebutuhan jasmani kami Tuhan peliharakan, Tuhan perhatikan. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhan kami, dan kami mau turut kehendak-Mu, mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, dan menjadi pengikut-Mu yang setia. Ajar kami selalu haus dan lapar akan kebenaran. Ajar kami melangkah dengan iman percaya kami, dan ajar kami taat dan dengar-dengaran akan petunjuk dan kebenaran firman. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Hari ini kami berdoa mendukung pekerjaan Tuhan, persiapan-persiapan ibadah raya esok minggu pagi maupun minggu sore. Tuhan, kami berdoa mohonkan pengurapan dan pertolongan daripada Tuhan atas persiapan ibadah ini. Berkati dan urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Didik yang akan menyampaikan firman Tuhan ibadah minggu pagi, dan Ibu Pendeta Tasina di ibadah minggu sore. Urapi hamba-Mu ini supaya menangkap isi hati Tuhan untuk umat-Mu, berjalan di dalamnya dalam terang firman-Mu, sehingga kami tidak sesat jalan, kami bertumbuh dalam iman percaya, mengerti kehendak dan rencana-Mu, menjadi umat yang menjadi kesaksian. Kami berdoa juga untuk tim musik, tim pujian, penyembahan, multimedia, semua yang mempersiapkan dalam latihan. Tuhan urapi latihan mereka, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk tim kebersihan juga, Tuhan memberkati tugas mereka, sehingga dapat mensterilkan ruangan gereja dan dapat kami pakai dengan sehat, dengan steril. Kami juga berdoa untuk keamanan ketentraman kota kami, supaya umat-Mu dapat berkumpul.
Pada akhirnya kami mohonkan berkat kesehatan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Dan keberanian iman untuk melangkah, datang beribadah, memuliakan Tuhan, menyatakan bakti kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa esok. Shalom.